Mentari senja meredup di ufuk barat, meninggalkan semburat jingga di langit Kebangsari. Gandut duduk di teras bengkelnya, menghisap rokok dengan tatapan kosong. Suara mesin yang biasanya menjadi latar hidupnya kini tergantikan oleh bisikan gelap yang berputar di kepalanya. Pagi tadi, ia menerima kabar yang mengiris batinnya. Arya, putra sematawayangnya, telah tewas tertembak dalam sebuah penggerebekan. Tak ada peringatan, tak ada alasan. Tubuh anaknya ditemukan terkapar di jalan dengan luka tembak yang menganga di dadanya. Polisi mengklaim itu kecelakaan operasional, tetapi saksi mata mengatakan lain. Arya tak bersenjata, tak melawan. Ia hanya seorang pemuda yang kebetulan berada di tempat yang salah. Langkah kaki berat membawanya ke kamar Arya yang masih berantakan, seakan pemiliknya akan kembali kapan saja. Buku-buku kuliah berserakan di meja, jaket kesayangannya tergantung di belakang pintu. Aroma khas anaknya masih melekat di ruangan itu, menusuk hidung dan hati dalam satu waktu. Gandut berdiri mematung, tinjunya mengepal begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Napasnya berat, dadanya bergemuruh menahan amarah yang mendidih. Di sudut kamar, figura foto Arya tersenyum bangga dengan toga di pundaknya. Senyum itu kini tinggal kenangan, direnggut oleh tangan-tangan keji tanpa alasan. Hari ini, Gandut kehilangan anaknya. Besok, mereka akan kehilangan ketenangan. Malam turun membawa keheningan yang menyesakkan. Di dalam bengkel yang kini terasa seperti kuburan, Gandut duduk diam dengan tangan gemetar. Secangkir kopi dingin terabaikan di meja kayu penuh goresan, bekas perjuangan bertahun-tahun mencari nafkah. Di hadapannya, pistol tua berkarat tergeletak di antara tumpukan surat kabar usang. Dulu, benda itu hanya sekadar kenangan dari masa lalunya yang kelam, sebuah peninggalan yang ia tinggalkan demi kehidupan yang lebih baik. Namun kini, kilatan logam itu terasa seperti panggilan. Bukan untuk kembali menjadi preman, bukan untuk kekuasaan, melainkan untuk satu hal yang tak bisa lagi ia hindari, balas dendam. Di luar, hujan turun deras, mengetuk-ngetuk atap seng seperti nyanyian kematian. Gandut menarik napas dalam, mencoba meredam badai yang bergejolak di dadanya. Tapi wajah Arya terus menghantui, senyum di figura itu berubah menjadi sorot mata penuh tanya. "Kenapa, Bapak? Kenapa kau diam saja?" Suara itu hanya ada di kepalanya, namun terasa lebih nyata dari apapun. Tiba-tiba, ia merasa seperti kembali ke masa lalu, ke saat-saat ketika nama Gandut menggema di Kebangsari, ditakuti kawan maupun lawan. Dulu, ia adalah raja yang menguasai jalanan, tak ada yang berani menyentuhnya. Kini, mereka telah menyentuh sesuatu yang lebih berharga dari dirinya sendiri. Dan untuk itu, mereka harus membayar. Kilatan petir membelah langit Kebangsari, menyinari wajah Gandut yang kini berubah menjadi topeng tanpa emosi. Hujan masih mengguyur deras, tapi ia tak peduli. Kemeja lusuh yang melekat di tubuhnya basah, berat oleh air dan amarah yang semakin tak terbendung. Tangannya erat menggenggam pistol tua yang telah lama tak tersentuh, dinginnya logam seakan menyatu dengan darahnya yang kini mendidih. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju rumah seorang pria yang dulu berutang nyawa padanya, Jamal, seorang informan jalanan yang selalu tahu pergerakan aparat. Jika ada yang bisa memberi jawaban, hanya dia. Setibanya di sebuah gang sempit yang dipenuhi bayangan, Gandut mengetuk pintu kayu lapuk dengan keras. Tak ada jawaban, hanya suara hujan yang terus mendera tanah. Sekali lagi ia mengetuk, kali ini lebih kasar. Beberapa detik kemudian, suara langkah tergesa terdengar dari dalam. Pintu terbuka sedikit, memperlihatkan sepasang mata penuh kewaspadaan. "Bang, lo ngapain kesini?" Suara Jamal bergetar, jelas ketakutan. Tanpa menjawab, Gandut mendorong pintu hingga terbuka lebar, membuat Jamal terhuyung mundur. Mata lelaki tua itu menyala tajam. "Gue mau nama, siapa yang bunuh anak gue?" Suaranya rendah, tapi tiap katanya menggigit seperti bilah pisau. Jamal menelan ludah, tangannya gemetar saat menutup pintu kembali. Ia tahu Gandut bukan orang yang bisa ditolak. Ia tahu malam ini, tak ada tempat untuk berdusta. Dengan napas berat, ia merogoh saku, mengeluarkan selembar kertas yang telah kusut, penuh dengan coretan angka dan nama. "Ini daftar polisi yang terlibat dalam operasi semalam," katanya lirih. Mereka nggak tahu siapa yang mereka sentuh, Bang." Gandut mengambil kertas itu, menatapnya tanpa ekspresi. Dalam diam, ia membaca satu persatu nama yang tertera di sana, mencatatnya dalam ingatan. Bibirnya perlahan melengkung membentuk senyum kecil, bukan kebahagiaan,
melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Malam ini, neraka telah membuka pintunya. Gandut berdiri di bawah lampu redup perempatan jalan, jemarinya mengusap lembaran kertas yang kini lebih berharga dari nyawanya sendiri. Nama-nama itu tertera jelas, setiap huruf membawa beban yang tak bisa ditebus dengan permintaan maaf. Dingin malam menusuk kulit, tetapi api di dadanya jauh lebih panas. Matanya menyapu deretan huruf yang tergores di atas kertas kusut itu, 20 nama, 20 orang yang terlibat dalam eksekusi keji terhadap Arya. Mereka bukan sekadar polisi, mereka adalah para eksekutor, tangan-tangan kotor yang menarik pelatuk tanpa alasan. Hujan masih mengguyur ketika ia melangkah ke depan sebuah warung kopi di pinggir jalan. Dari luar, terlihat seorang pria berseragam duduk santai, rokok terselip di antara bibirnya. Nama lelaki itu ada dalam daftar. Gandut memperhatikannya sejenak, mengingat wajah itu dari foto-foto di berkas berita yang sempat ia temukan. Malam itu, pria itu ada di lokasi kejadian. Malam itu, ia ikut mengangkat senjata. Napas Gandut melambat, tetapi detak jantungnya menggema keras di dada. Dengan langkah mantap, ia memasuki warung yang lengang, hanya ada pemilik warung tua yang sibuk merapikan gelas. Ia mendekati meja tanpa suara, hingga akhirnya berdiri di hadapan pria itu. Lelaki berseragam mendongak, alisnya berkerut melihat sosok yang muncul di depannya. Sebelum sempat berkata apa-apa, Gandut meraih kepalanya, membantingnya ke atas meja dengan kekuatan penuh. Bunyi dentuman keras menggema, disusul jeritan kaget pemilik warung. Cangkir kopi pecah berhamburan, bercampur dengan darah yang mulai mengalir dari kening pria itu. Tangannya gemetar mencoba meraih pistol di pinggang, tetapi Gandut lebih cepat. Tangan besarnya mencengkeram pergelangan pria itu, membelokkannya hingga terdengar bunyi retakan tulang. Jeritan kesakitan menggema di ruangan sempit itu, sementara Gandut menunduk, suaranya rendah namun menusuk. Asteris, apa anak gue juga teriak kayak gini sebelum lo tembak? Asteris, pria itu megap-megap, keringat bercampur darah membasahi wajahnya. Tatapan Gandut tak bergerak sedikit pun, seperti mata harimau yang baru saja mengunci mangsanya. Hujan semakin deras di luar, seakan ikut menangisi kebiadaban malam itu. Namun bagi Gandut, ini bukan kesedihan. Ini adalah permulaan. Hujan tak henti mengguyur ke Bangsari, membasahi tanah yang sebentar lagi akan menyerap lebih banyak darah. Gandut berdiri tegak, memandang pria berseragam yang kini meringkuk di lantai, tubuhnya menggigil di antara pecahan gelas dan noda kopi yang bercampur dengan darah. Nafas lelaki itu tersengal, tangannya yang patah bergetar mencoba meraih sesuatu, entah harapan atau keberanian yang sudah lama sirna. Di balik wajahnya yang memucat, ketakutan menjalar seperti racun. Malam ini, ia bukan lagi seorang aparat. Malam ini, ia hanyalah seorang pria biasa yang menunggu ajalnya. Gandut berjongkok, mencengkeram kerah pria itu hingga mata mereka sejajar. Anak gue nggak bersalah, suaranya rendah, nyaris berbisik, namun tiap kata mengguncang udara seperti petir yang bergaung di kejauhan. Lo ada di sana, lo lihat semuanya. Pria itu merintih, mulutnya bergetar, mencoba merangkai alasan, tetapi Gandut menahannya dengan tatapan tajam. Tak ada lagi tempat untuk kebohongan. Dengan tangan berlumuran darah, Gandut merogoh saku jaketnya, mengeluarkan pistol tua yang sejak tadi terasa berat di genggamannya. Logam dingin itu kini menempel di pelipis pria berseragam, yang hanya bisa menelan ludah, menyadari bahwa kematiannya tinggal sekejap lagi. Di luar, suara sirene mulai terdengar samar, mendekat dengan kecepatan yang tak bisa dihindari. Pemilik warung sudah lama melarikan diri, meninggalkan dua sosok yang terjebak dalam keheningan yang mematikan. Pria itu terisak, entah menyesali dosanya atau hanya takut menghadapi akibatnya. Tapi bagi Gandut, semua sudah terlambat. Ia menarik napas panjang, menatap wajah pria itu untuk terakhir kali. Bukan cuma anak gue yang lo bunuh, bisiknya dingin. Lo juga ngebunuh semua rasa kasihan yang ada di diri gue. Suara tembakan membelah malam. Hujan menutupi jeritan yang sempat lolos sebelum akhirnya terhenti. Gandut berdiri perlahan, memandang tubuh tak bernyawa di hadapannya. Tangannya tak gemetar, hatinya tak bergetar. Hanya ada keheningan yang semakin pekat, hanya ada daftar kematian yang baru saja bertambah satu. Ia tahu ini baru permulaan. Dan ia siap melangkah lebih jauh ke dalam neraka. Kilatan lampu merah biru menembus hujan malam, berpendar di genangan air yang mulai berubah warna. Sirene meraung mendekat, menggema di antara lorong-lorong sempit Kebangsari.
Tubuh tak bernyawa pria berseragam tergeletak di lantai warung, darah mengalir lambat dari pelipisnya, bercampur dengan pecahan kaca dan sisa kopi yang belum sempat diteguk. Gandut berdiri di tengah kekacauan itu, wajahnya tanpa ekspresi. Nafasnya teratur, seolah tak ada yang berubah dalam dirinya selain satu hal, ia telah melewati batas yang tak bisa lagi diputar balik. Tanpa terburu-buru, ia menyelipkan pistol ke balik jaket, lalu melangkah keluar, membiarkan rintik hujan membasuh darah yang menodai kulitnya. Di ujung gang, bayangan-bayangan hitam mulai bergerak cepat. 5 orang berseragam turun dari mobil, senjata mereka terangkat, mata mereka menyapu setiap sudut jalan. Mereka tahu ada yang telah terjadi. Mereka tahu siapa yang mereka cari. Tapi Gandut tidak lari. Ia hanya berdiri di bawah cahaya lampu jalan yang berkelip-redup, menunggu dengan kesabaran seorang pria yang tak lagi takut kehilangan apapun. Berhenti di tempat, salah satu dari mereka berteriak, suaranya menusuk dinginnya malam. Tapi Gandut tak bereaksi, matanya hanya menatap tajam ke arah mereka, membaca ketakutan yang mulai merayap di balik wajah-wajah tegang itu. Mereka mengenalnya, mereka tahu namanya, dan yang lebih menakutkan, mereka tahu bahwa pria di depan mereka bukan seseorang yang bisa dihentikan dengan sekadar peringatan. Angkat tangan, suara itu terdengar lebih goyah kali ini. Gandut melangkah maju, 1, 2, 3 langkah. Tidak ada tergesa-gesa, tidak ada kepanikan. Tangan kanannya merogoh sesuatu dari balik jaket, gerakan yang langsung memicu ketegangan di antara polisi-polisi itu. Jemari mereka mengencang di pelatuk, tubuh mereka menegang dalam ancaman yang tak terucap. Tapi Gandut hanya mengeluarkan sebatang rokok. Dengan gerakan tenang, ia menyelipkannya di bibir, lalu menyalakannya dengan korek kecil yang menyala redup di antara hujan. Asap pertama keluar dari bibirnya, melayang pelan ke udara. Baru setelah itu, ia berbicara. Kalian datang untuk menangkap gue. Suaranya rendah, nyaris, seperti gumaman, tapi cukup untuk membuat udara di sekitar mereka terasa lebih berat. Tak ada yang menjawab, tak ada yang bergerak. Dalam benak mereka, satu pertanyaan yang lebih mengerikan mulai muncul, asteris-asteris atau justru kami yang datang untuk mati. Asteris-asteris. Gandut mengembuskan asap terakhir, lalu tersenyum kecil. Bukan senyum kebahagiaan, bukan pula ejekan, hanya sebuah isyarat sederhana sebelum neraka benar-benar terbuka. Lalu, dalam satu gerakan cepat, tangan kirinya meraih pistol di balik jaket. Dan saat suara pertama dari pelatuk terdengar, malam di Kebangsari berubah menjadi medan perang. Letusan pertama memecah malam, menggema di antara lorong-lorong sempit. Dalam sekejap, hujan peluru menghantam udara, membentur tembok-tembok tua, memecahkan kaca jendela yang malang. 5 polisi bereaksi cepat, berlindung di balik kendaraan patroli, sementara Gandut melompat ke samping, berlindung di balik dinding warung yang kini berlubang akibat tembakan. Asap mesiu bercampur dengan aroma tanah basah, menyatu dalam tarian kematian yang baru saja dimulai. Gandut tak menunggu, tangannya bergerak cekatan, menarik pelatuk tanpa ragu. Tembakan pertama menembus bahu seorang polisi yang mencoba mengintip, membuatnya terhuyung mundur dengan jeritan tertahan. 2 lainnya membalas dengan rentetan peluru, tapi Gandut sudah berpindah posisi, berlari ke lorong gelap di samping warung. Nafasnya berat, dadanya berdegup kencang, tapi bukan karena ketakutan. Ini bukan pertama kalinya ia berada dalam situasi seperti ini. Bedanya, kali ini ia tidak bertarung untuk dirinya sendiri, kali ini, ia bertarung untuk nyawa yang telah direnggut darinya. Dari balik mobil, seorang polisi meraih radio di bahunya. Target bersenjata, butuh backup segera. Ulangi, sebelum kalimat itu selesai, satu tembakan akurat menembus tenggorokannya. Ia jatuh berlutut, kedua tangannya mencengkeram lehernya yang mengalirkan darah dengan cepat. 2 rekannya terperanjat, tapi tak ada waktu untuk meratap. Gandut sudah bergerak lagi, bersembunyi di antara bayangan, menunggu celah untuk menghabisi mereka satu persatu. Dari kejauhan, suara ban berdecit menandakan bala bantuan sedang dalam perjalanan. Kebangsari akan berubah menjadi lautan api dalam hitungan menit. Tapi Gandut tak berniat pergi. Ia bukan pelarian, ia bukan buronan, ia adalah eksekutor yang datang membawa neraka. Tangannya mengisi ulang peluru, lalu dengan langkah mantap, ia keluar dari kegelapan. Lo semua udah bikin pilihan yang salah, suaranya lirih, hampir tak terdengar di tengah hujan dan suara sirene yang semakin nyaring. Lalu, ia menarik pelatuk lagi. Dan lagi, hingga tak ada lagi yang berdiri.
Darah mengalir di antara rintik hujan, terbawa arus kecil menuju selokan yang mendidih oleh panas mesiu. Tubuh-tubuh berseragam tergeletak tanpa nyawa, mata mereka kosong menatap langit gelap yang tak lagi peduli. Gandut berdiri di tengah kehancuran itu, nafasnya berat, dada naik turun dalam ritme kemarahan yang belum juga mereda. Tangan kanannya masih menggenggam pistol yang kini panas, peluru terakhir sudah dilepaskan, tetapi peperangan belum selesai. Dari kejauhan, suara sirene semakin mendekat, mengiringi suara langkah-langkah tergesa yang berlarian di atas aspal basah. Cahaya lampu dari kendaraan yang baru tiba menyapu bayangan di antara bangunan kumuh Kebangsari. Puluhan pasang mata menatap ngeri ke arah sosok yang berdiri sendiri di tengah genangan darah. Asteris-asteris mereka datang untuk menangkapnya. Tapi tak satu pun dari mereka yang benar-benar yakin bisa keluar dari sini hidup-hidup. Asteris-asteris, jatuhkan senjata, angkat tangan. Suara perintah itu terdengar nyaring, namun tak ada ketegasan di dalamnya. Ada keraguan. Ada ketakutan, mereka tahu siapa yang mereka hadapi. Gandut tak bergerak, matanya menyapu, kerumunan polisi yang kini mengepungnya dari segala arah. Wajah-wajah itu tegang, jari-jari mereka mengarah ke pelatuk, tapi ada sesuatu yang menahan mereka. Mungkin bayangan rekan-rekan mereka yang tergeletak. Mungkin juga cerita-cerita lama tentang siapa Gandut sebenarnya, raja jalanan yang pernah menguasai Kebangsari sebelum memilih mundur dari dunia yang dulu menyembahnya. Dengan perlahan, ia mengangkat tangannya, bukan untuk menyerah, tapi untuk merogoh saku jaketnya. Gerakan itu langsung memicu kepanikan. Jangan bergerak, seseorang berteriak, tetapi Gandut tetap tenang, menarik sesuatu dari dalam jaketnya. Bukan senjata, bukan pisau, sebuah peluru. Ia menggenggamnya di antara jari-jarinya, menatapnya sejenak sebelum melemparkan benda kecil itu ke tanah. Peluru itu jatuh, berguling pelan, berhenti di antara genangan darah dan hujan. Simbol dari sesuatu yang belum selesai. Kemudian, dengan suara parau, ia berbicara. Masih ada 19 nama di daftar gue. Dan saat kalimat itu selesai, malam Kebangsari menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Malam itu, hujan berhenti. Langit yang semula gelap kini tersapu oleh cahaya kuning dari lampu jalan yang meredup. Kebangsari yang biasanya berisik kini terbungkam dalam diam yang mencekam. Polisi-polisi yang mengepung Gandut perlahan mundur satu persatu, wajah mereka terlihat bingung, cemas, bahkan takut. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak tahu bagaimana harus menghadapi pria yang telah menghancurkan segala yang mereka pegang, kepatuhan pada hukum, rasa aman, dan mungkin juga, keyakinan akan keadilan. Gandut berdiri tegak di tengah jalan, tak bergerak, hanya menatap mereka satu persatu. Tiba-tiba, sebuah kendaraan besar masuk dari ujung jalan. Cahaya lampu sorotnya menambah terang kesunyian malam yang semakin terasa menyesakkan. Kendaraan itu berhenti di depan Gandut, menghalangi jalan. Dapur mobil terbuka, menampakkan sosok yang datang dengan langkah berat. Seorang pria berpakaian rapi, jas hitam, wajah yang terlalu tenang untuk situasi ini. Gandut, suara itu tenang, namun menggema di dalam dada. Kami sudah menunggu lama. Pria itu mendekat dengan langkah mantap, matanya tak lepas dari Gandut. Ada keangkuhan di dalam pandangannya, seperti seorang raja yang menghadap penguasa lain di medan perang. Hanya satu yang bisa berakhir malam ini, lanjutnya, suaranya hampir seperti perintah. Gandut tak berkata apa-apa, hanya menatap pria itu dalam diam. Keduanya berdiri sejajar, di tengah genangan darah dan reruntuhan yang ditinggalkan oleh kekerasan. Namun sesuatu dalam tatapan mereka mengatakan bahwa ini adalah pertemuan terakhir. Semua yang harus diselesaikan antara mereka berdua akan berakhir malam itu. Apakah ini yang kau inginkan? Tanya pria itu, suaranya menjadi lebih berat. Mengorbankan segalanya demi balas dendam yang tak ada akhirnya. Gandut menghela napas dalam-dalam. Hujan yang baru berhenti menyisakan aroma tanah basah yang menusuk. Semua amarah, semua kebencian, semua kesedihan yang menumpuk di dalam dirinya seolah mengalir keluar bersamaan dengan tetesan air hujan yang terakhir. Aku cuma ingin satu hal, jawab Gandut dengan suara yang terdengar jauh dan kosong. Keadilan untuk anakku. Lelaki berpakaian rapi itu mengangguk pelan, seolah mengerti lebih dalam dari sekadar kata-kata. Dia melangkah mundur, memberi isyarat pada beberapa petugas di belakangnya. Tanpa peringatan, mereka mundur perlahan, membiarkan Gandut berdiri sendiri di tengah jalan yang sunyi. Hujan akhirnya berhenti. Kebangsari kembali tertutup dalam keheningan yang membisu. Gandut,
Dengan tatapan kosong, memandang ke depan, ke jalan yang telah membawa begitu banyak penderitaan, ke kehidupan yang telah lama ia tinggalkan. Tak ada yang tersisa untuk dibalas, tak ada lagi yang bisa diubah. Keadilan mungkin tak pernah datang dengan cara yang diinginkan, tapi kini, di tengah kehancuran yang ia ciptakan, Gandut merasa bahwa apa yang dia lakukan, apa yang telah ia ambil, adalah satu-satunya hal yang bisa memberi jawaban. Dan ketika langkahnya menghilang dalam gelap, Kebangsari kembali menjadi kota yang terlupakan, sebuah tempat yang telah menelan begitu banyak jiwa, dan hanya menyisakan